Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Meifa, NIM 19004119. Saya dari jurusan Teknologi Pendidikan. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang administrasi layanan khusus. Layanan adalah salah satu bentuk kegiatan memberikan kenyamanan atau kondisi untuk orang yang kita layani. Namanya juga layanan, berarti paripurna. Khusus berarti disengaja dan kondisinya luar biasa, sama dengan teman. Ada teman khusus dan ada teman biasa. Kalau teman khusus ini, maka perhatiannya berbeda, perlakuan berbeda, maka semua sesuatu mau kita lakukan demi dia. Begitu juga seharusnya dari sisi teori. Dari sisi pemahaman, kata dan bahasa Indonesia layanan khusus berarti benar-benar sesuatu yang diberikan secara matang dan memberikan layanan untuk yang merasa menjadi standar untuk dilayani. Kalau mereka di sekolah berarti untuk siswa, kalau untuk perguruan tinggi berarti untuk mahasiswa. Sekarang kita lihat dari sisi pengertiannya. Administrasi layanan khusus adalah memberikan secara khusus atau suatu usaha yang terencana yang tidak secara langsung memang berkenaan dengan proses pendidikan dan proses pembelajaran sekolah, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah atau perguruan tinggi kepada peserta didiknya agar mereka lebih nyaman, lebih puas, dan lebih optimal dalam proses belajar mengajar. Meskipun tidak secara langsung, tapi layanan khusus ini akan memberikan dampak. Kalau ada dampak positif, berarti ada dampak negatif. Jenis-jenis dari layanan khusus yang semestinya harus disediakan secara khusus oleh sekolah atau perguruan tinggi kepada peserta didik atau mahasiswa. Apakah benar-benar disediakan secara khusus dalam pengertian khusus yang sebenarnya seperti yang kita analogikan dengan teman khusus tadi? Andaikan bisa menilai karena kita akan merasakan setiap layanan yang diberikan oleh sekolah atau perguruan tinggi pada saat kita menjadi mahasiswa ataupun siswa pada saat dulu di SMA. Di antaranya adalah layanan perpustakaan, layanan laboratorium, UKS, kafe, karena kafe yang merupakan layanan khusus yang disediakan oleh sekolah ataupun perguruan tinggi karena memberikan dampak tidak langsung bagi proses pembelajaran di sekolah atau perguruan tinggi. Sarana ibadah, apakah setiap fakultas di perguruan tinggi menyediakan tempat ibadah, asrama, layanan transportasi, layanan koperasi, dan toilet ternyata juga masuk dalam kategori ini. Apakah layak? Apakah nyaman? Bahkan setiap manusia dan orang-orang seni selalu bilang toilet menjadi salah satu tempat yang bisa mengeluarkan ide cemerlang, tapi mungkin ide itu akan muncul ketika toilet yang bau, yang kecil, yang kotor, yang jorok, kita yang bisa menjelaskan ini. Dan suara yang disalahkan dalam kondisi ini, tapi nanti kita lihat tidak semua sekolah dan perguruan tinggi yang memberikan layanan itu. Ingat, layanan khusus adalah pelayanan yang diberikan secara khusus dalam rangka menopang proses pendidikan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Kalau toilet misalnya kita merasakan sesak saat proses belajar, ingin buang air kecil,
dan besar ketika pergi ke toilet, baunya minta ampun. Jelaskan minta ampun kita kira-kira keluar enggak. Kalau enggak mau keluar berarti menahan menyebabkan sakit parut untuk diri sendiri, menjadi petaka bagi orang lain. Kalau terjadi lepah di kelas, maka sarana akan kacau. Otomatis ketika kita sakit parut, maka kita tidak fokus belajar. Kalaupun tidak langsung disediakan, maka akan memberikan dampak luar biasa bagi proses pembelajar. Baik kita lihat satu-satu layanan khusus ini. Yang pertama adalah perpustakaan. Perpustakaan dalam pikiran kita adalah tempat menyediakan atau satu layanan yang selalu nyaman, bersih, dan menyediakan sumber belajar yang isinya buku. Apalagi menurut perkembangan zaman, sekarang kita tidak hanya buku tetapi buku elektronik, e-book, e-learning, jurnal, artikel. Kita bisa melihat dunia bisa lewat komputer. Apakah itu ada di sekolah? Pertanyaan yang menjadi dasar adalah, di sekolah ada perpustakaan atau tidak? Ada, tapi ruangannya kecil sehingga tidak bisa menampung siswa. Jadi kita tidak bisa menyalahkan berapa tingkat atau kemauan siswa sangat rendah karena tempat sumber belajar kita tidak memungkinkan untuk duduk berlama-lama. Jadi saat kita bandingkan dengan bule di luar sana, kenapa mereka bisa bertahan membaca lama di perpustakaan? Karena setiap orang sebegitu nyaman sehingga mereka bisa berada di dunia masing-masing. Selanjutnya, buku-buku yang disediakan sekolah tidak memadai, yaitu masih menggunakan buku-buku lama karena sebagian sekolah tidak memperbarui buku. Seharusnya buku di perpustakaan diperbarui karena ilmu atau buku tersebut akan terus berkembang, dan untuk hari ini perpustakaan tidak hanya buku sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu ada e-book, jurnal, artikel, ada layanan tips, laptop, dan komputer sehingga mereka bisa hunting pembelajaran virtual sehingga sebelum masuk kelas berikutnya mereka bisa memahami dan membahas di perpustakaan dahulu. Ini yang menjadi PR bagi kita. Kalau ada buku yang tahun lama kadang-kadang berdebu karena tidak dibersihkan oleh orang-orang khusus di bidangnya. Buku tidak khusus dan tidak ada petugasnya diambil, dan di mana sekolah tidak dapat anggaran sehingga guru yang ditugaskan sampai bisa dia mesti mengajar atau melakukan kegiatan lain. Atau siswa-siswa mana mungkin diadakan juga mau belajar ini dan barangnya ada tapi khususnya hilang. Layanan diberikan tapi bentuk fisik saja. Fisik saja belum dipenuhi apalagi batinnya, sehingga kebutuhan mereka untuk dapat ke perpustakaan menjadi nomor sekian. Lagi-lagi tak bisa disalahkan karena anak zaman sekarang daya bacanya sangat rendah, apalagi anak milenial, anak-anak yang masuk dalam kategori generasi. Mereka tidak membaca buku tetapi mereka bermain di laptop dan HP. Disediakan atau tidaknya dari sekolah, biayanya dari mana? Sehingga kita lihat fungsi perpustakaan. Fungsi yang pertama yaitu fungsi pendidikan. Artinya, memberikan kesempatan kepada siswa, peserta didik, dan mahasiswa atau menambah wawasan, pengetahuan, dan mempelajari kembali materi-materi yang dibutuhkan yang telah diberikan guru
dan dosen sehingga bisa melengkapi tugasnya, mencari tugasnya, dan menyelesaikan seluruh tugas yang diberikan. Peserta didik yang rajin akan selalu mencari dan mendalami apa yang mereka mau sesuai dengan diajarkan oleh guru di kelas maupun mereka berpindah ke perpustakaan untuk menyelesaikan semuanya. Fungsi yang kedua yaitu fungsi informasi. Tempat mencari informasi yang berkenaan dengan rasa ingin tahu, berarti kalau ingin tahu berarti seluruh dunia. Apapun mereka yang ingin tahu berarti yang diperlukan sekarang adalah perangkat komputer lengkap diikuti dengan wifi yang kuat sehingga mereka bisa mencari apa yang mereka mau dalam konteks pendidikan. Selanjutnya fungsi rekreasi. Ini yang amat luar biasa yang menjadi persoalan. Rekreasi bukan mereka jalan-jalan di perpustakaan, tetapi mereka bisa melambungkan pikiran mata melalui komputer. Begitu cepat mereka melihat perguruan tinggi yang bagus dari luar negeri, e-learning, jurnal, artikel, dan bagaimana keadaan satu kota atau negara. Yang keempat adalah fungsi penelitian. Menggunakan perpustakaan sebagai jawaban apa yang ingin diketahui terhadap berbagai pertanyaan-pertanyaan ilmuwan yang ada di pikiran mereka. Peserta didik lahir sebagai orang mumpuni, orang yang hebat, dan hasrat yang ingin tahu tinggi tanpa harus bertanya ke guru. Justru ketika bertanya ke guru, jawaban belum menyesuaikan. Karena ingat, tidak semua guru kita yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, kemauan, sementara peserta didik terjadi wadah itu sehingga hasrat keingintahuan mereka kemana-mana. Butuh tempat untuk menyalurkan hasrat tadi, yaitu hasrat penelitian. Jadi, kalau kita tidak tersedia, maka tersumbatlah hasrat itu. Maka anak-anak yang harus dikembangkan bisa jadi baik akhirnya berhenti sampai di sana. Layanan khusus selanjutnya yaitu laboratorium. Adalah sarana penunjang pembelajaran baik tertutup maupun terbuka yang dipergunakan oleh guru siswa untuk melaksanaan praktikum penyelidikan, penelitian, perbedaan pengembangan, atau bahan-bahan pendukung lainnya. Setiap sekolah dan perguruan tinggi harus mempunyai laboratorium sebagai layanan khusus. Sekolah atau perguruan tinggi harus mempunyai layanan di laboratorium yang mumpuni karena ini adalah prospek untuk mendukung proses pembelajaran. Karena teori yang didapat di kelas, uji cobanya di laboratorium. Kalau di perabatan tidak lengkap sehingga percobaan tidak bisa dilakukan. Sehingga begitu banyak PR harus diselesaikan sekolah, tidak hanya sekolah tetapi juga berkaitan dengan pemerintah, sehingga ini harus menjadi perhatian bagaimana pada akhirnya layanan khusus ini disediakan secara khusus sehingga bisa memainkan fungsinya sesuai dengan apa yang seharusnya. Layanan khusus selanjutnya yaitu UKS. UKS ini kalanya usaha kesehatan sekolah atau usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah. Layanan kesehatan peserta didik yang dijalankan di sekolah, suatu layanan yang diberikan kepada semua peserta didik dan semua siswa yang ada di sekolah agar mereka sehat pada proses pembelajaran. Ketika suatu kondisi yang membuat mereka perlu dilayani kesehatan, mereka mempunyai tempat dan tidak perlu pulang atau tidak perlu harus dibawa ke rumah sakit.
tetapi ada layanan minimal kalau ada kondisi yang frekuensinya masih bisa diatasi, sehingga menjadi peserta didik sebagai sasaran utama dalam konteks UKS ini dan persekolahan sekolah lain sebagai sarana tambahan. Sehingga selalu ada solusi yang sakit perut bisa diatasi, sakit kepala, pusing, pingsan itu bisa diatasi. Tapi pertanyaannya ada dua, yaitu ada fungsinya atau tidak? Apakah ada obat atau tidak? Petugasnya siapa? Apakah orang yang kesehatan yang mengerti kesehatan? Apakah ada kerjasama sekolah dan perguruan tinggi dengan tenaga kesehatan? Karena yang mengerti soal kesehatan tidak bisa siswa, tidak bisa guru. Mereka perlu sesuatu penanganan khusus agar tidak salah mengambil keputusan. Bagaimana mungkin UKS di era penunjang proses pembelajaran? Harusnya yang sedang sakit bisa langsung dibawa ke UKS dan langsung diatasi dalam waktu beberapa lama. Setelah itu, mereka bisa membaik dan mengikuti pembelajaran kembali. Belum lagi berbicara dengan ruangan, belum lagi berbicara soal tenaga medis. Tapi itu yang terjadi sehingga harusnya benar-benar ada suatu kondisi layanan terhadap suatu sehingga mereka, misalnya ketua mereka sakit, untung bukan untuk perempuan itu benar-benar bisa diatasi di sana. Bisa menjadi ruang tempat istirahat, tapi bagaimana istirahat? Ruangan saja berdebu karena tidak ada petugas. Mudah-mudahan ketika kita menjadi pengambil kebijakan, ketika menjadi pengelolaan pendidikan ini menjadi bagian sentral yang harus kita pikirkan. Ingat analogi khusus, ingat analogi layanan, sehingga benar terlayani dan khusus untuk memberikan dampak pada pelayanan. Layanan khusus selanjutnya yaitu sarana ibadah. Cukup memperlihatkan sebenarnya, tapi beberapa perguruan tinggi sudah mulai, artinya untuk perguruan tinggi minimal sekolah mempunyai satu musola. Musola yang dikelola artinya kalau dikelola ada yang membersihkan, ada yang menjaga kebersihan karena ini tempat ibadah. Tempat ibadah yang berhubungan dengan Allah jadi dan semikian rupa didesain dan dijaga supaya bersih. Selain tempat ibadah menjadi tempat prospek untuk bertukar pikiran dan berdiskusi tentang pendidikan keagamaan. Pengembangan diri kerohanian. Pertanyaannya berada pada fakultas perguruan tinggi yang punya musola. Kalau ada paling kelas yang dijadikan musola, tidak yang membersihkan atau pengelola tetap cleaning service setup untuk memperhatikan musola agar tidak basah atau bau, agar tidak berdebu, agar mungkin bersih sebagai pakaian ibadah. Tidak semua fakultas memiliki musola, apalagi sekolah. Sekolah paling tidak mempunyai satu musola, tapi paling tidak insya Allah sudah mulai ada untuk tempat ibadah, sudah mulai ada karena memang kajian sekali kita menyentuh muslim, maka tempat ibadah tidak tersedia. Sarana ibadah bagi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Karena peserta didik akan nyaman kalau sarana ibadah ada di lingkungan sekolahnya atau di lingkungan perguruan tinggi, sehingga tidak perlu jauh untuk ibadah. Misalnya, kita masuk jam 1.20, sementara sholat zuhur 1.30. Untuk menuju masjid di depan butuh waktu 5 menit, pulang pergi 5 menit.
sholat sehingga paling tidak butuh waktu 20 menit. Kapan lagi dan istirahat sehingga siap mengikuti proses pembelajaran berikutnya. Mulianya setiap fakultas memiliki mushola sehingga itu menjadi efektif dan efisien, besar kemungkinan bisa diatasi. Sehingga benar-benar membantu, apalagi termasuk mereka yang lagi belajar bisa minta izin dan waktu sebentar untuk beribadah. Begitu pula dengan layanan khusus, yaitu asrama, transportasi, koperasi, dan banyak yang lain. Semuanya layanan servis yang sengaja diberikan kepada peserta didik agar menunjang proses pembelajaran, bukan menjadi gangguan tetapi memotivasi mereka untuk belajar lebih giat. Dan peran guru di lingkungan internal sekolah terlibat dengan pengelolaan dan pemanfaatan sarana penunjang karena mereka yang lebih tahu dan mereka memberi masukan. Mereka juga terlibat dalam pengambilan keputusan untuk memberi masukan sebelum keputusan diambil. Layanan selanjutnya yaitu kafe. Kafetaria adalah layanan masakan dan minuman yang dibutuhkan peserta didik pada waktu istirahat, pada waktu sakit perut, pada saat tidak sempat sarapan di sela-sela mengikuti proses pembelajaran, sehingga tidak menjadi gangguan ketika mereka datang sekolah dan tidak mungkin sarapan di rumah, dan guru memberikan kesempatan mereka sarapan dulu tetapi melalui strategi yang sudah didesain. Jangan sampai ini menjadi peluang bagi siswa untuk melarikan diri atau cabut, sehingga sekarang di kafe-kafe dijadikan tempat mereka melarikan diri dari satu mata pelajaran tertentu. Artinya, tidak ada kerjasama yang luar biasa antara pengelolaan kafe dengan sekolah. Seharusnya ada keterikatan antara sekolah dengan mengelola kafe. Kita belum berbicara kesehatan. Kesehatan masakan, kesehatan dari makanan berupa banyak anak didik yang keracunan akibat kebersihan dan kadaluarsa makanan. Belum lagi persoalan sebenarnya tidak dianjurkan kafe yang berada di tengah-tengah sekolah, yang notabene sekolah kecil dan ada di tengah-tengah padahal, sehingga mereka harus masuk di situ dan baunya sampai ke kelas. Bukannya menopang atau membuat proses pembelajaran lebih baik, tapi justru olahan ini mengganggu karena pikiran mereka terpecah oleh bau makanan. Belum lagi masak di situ risiko listrik, kebakaran, risiko basah sehingga menjadi kotor dan jorok, sehingga menimbulkan sumber penyakit. Dan apa keuntungan buat sekolah ketika kafe itu ada di sana? Harusnya didesain dan dikelola oleh seluruh sekolah. Siapa yang berlaku di situ ambil dari masyarakat dengan mengikuti aturan main. Karena ini berkaitan dengan layanan khusus yang diberikan oleh sekolah, sehingga ketika anak butuh, anak menjadi sehat. Makanan di situ terjamin ketika diizinkan mereka keluar pada kondisi tertentu. Ada surat yang ditandatangani, ada sinyal khusus yang harus dipahami pengelola kafe dengan sekolah. Makanya harus dikelola sedemikian rupa oleh sekolah dan dibuat SOP yang jelas berupa keuntungan, tetapi di sini kita tidak dari sisi bisnis, tidak memberikan keuntungan karena sebenarnya lahan yang digunakan ada persentase sedikit untuk proses yang bisa dimanfaatkan sekolah nantinya. Yaitu memasak tidak boleh di sana, artinya harus makanan jadi misalnya
kecuali dengan kondisi selisih tertentu dengan memang memungkinkan makanan yang layak diizinkan, menu-menu yang bergantian sehingga siswa tidak bosan, tidak harus mencari keluar dari sekolah. Harga kebersihan, sehingga kalau di luar aturan main itu ditemukan maka mereka layak untuk diberhentikan dan dicari lagi yang baru. Tapi secara umum kafetaria itu di sekolah sehingga betul-betul bisa dideteksi dan memberikan dampak untuk menunjang proses pembelajaran. Baiklah, hanya itu penjelasan dari saya. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.